ini kami juga barusan masuk ke yang sifatnya itu entertainment. Jadi IO itu kan kadang-kadang dia kan bawa tuh K-pop ya. Oh iya, bentar lagi juga ada nih yang gede-gede di akhir tahun. Jadi berkembang Mas, jadi dari situ kita ternyata banyak sekali celah ya atau opportunity yang bisa kita masuk sebagai penyedia layanan remitansi itu, ngasih opsi kepada mereka, Mas mau kirim ke luar negeri bisa pakai izin. Halo, kembali lagi bersama kami dalam POV Talk by Bloomberg Technos. Dan kali ini kita akan berbicara tentang hal yang selama ini ternyata tidak pernah kita duga, pemasukannya luar biasa dan bahkan bisnis yang sangat menjanjikan sebetulnya untuk Indonesia dan juga global, yaitu tentang remittance atau pengiriman uang lintas negara dan borderless. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang POV expert yang luar biasa, tapi sebelumnya saya Maria tentu nggak sendirian, kita masih bersama juga dengan Bang Hotman di sini yang akan memperkenalkan POV expert kita kali ini. Halo. Silakan Bang. People, halo Maria, halo Ipul. Halo. Oke. Kita mungkin ya ini perbincangan yang jarang dibahas dalam mainstream ekonomi, topik-topik ekonomi ya. Jadi kita berbicara, tapi ternyata kita baru tahu tadi ya nilainya gede, nilai transaksi prospeknya gede sebetulnya. Dan itu peluang untuk dalam industri keuangan, opportunity untuk menjadi cuan. Ternyata kalau lihat nomor transaksi ya harusnya bisa banyak, harus gede ya. Gede lah. Mengirim uang dari negara antar lintas negara seperti yang Maria sampaikan tadi. Dan kita mungkin selama ini nggak tahu ya Mar, secara teknisnya itu seperti apa. Terus bagaimana caranya. Terus apa sih keuntungan dari perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bisnis mengirim uang ini? Ya hari ini kita kedatangan narasumber kita, seorang Chief Executive Officer dari salah satu penyedia layanan remittance, Bapak Stafriful Akbar. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mas, kita panggil aja Mas ya, biar saya terjaga kemudaannya. Kita semua muda. Bayangin ya coba, saya di kantor tuh kan kadang-kadang saya iri sama teman-teman gitu loh. Mereka saling manggilnya tuh Mas dan Mbak. Sementara mereka manggil saya tuh Pak. Jadi kayak aku tuh tua banget gitu. Tapi kalau di sini kita semua muda. Soalnya manggilnya Mas sama Mbak, nggak ada yang paham. Jadi saya bilang ke tim saya, why don't you call me Mas, gitu kan? Biar saya juga mungkin merasakan feel muda itu gitu. Iya. Dan energi kita lebih bertambah gitu ya kalau dibilang orang muda. Iya. Panggil Mbak gitu sama Bu itu lain juga. Iya kan. Waduh. Mar, kita bukan mulai dari mana nih? Misalnya apa sih? Kita pengen tahu dulu ya kali ya. Apa sih sebenarnya barang seperti ini dan di Indonesia itu sudah seperti apa sih? Iya, kayaknya kita minta dijelaskan dulu deh sama Mas Ipul. Apa sih sebetulnya bisnis remittance ini? Karena pastinya POV people yang di rumah-rumah yang nonton juga pengen tahu sebetulnya gimana sih bisnisnya, apa sih ini gitu kan? Iya, karena mungkin kita bisa sebut ya banyak juga penyelenggara bisnis ini di Indonesia. Cuma nggak ke permukaan, nggak kelihatan. Dan banyak orang yang juga bertanya-tanya, termasuk saya loh Mas. Termasuk bertanya-tanya, karena termasuk penggunanya juga. Bayangkan kalau misalnya Maria punya kerabat kerja migran di luar negeri sana, terus mau kirim uang ke Maria, gimana caranya? Nah, itu dia. Itu hal yang kecil yang mungkin yang selama ini kita nggak aware ya. Atau apalah aktivitas lainnya yang butuh mengirim uang keluar. Mas, silakan. Gimana Mas? Saya cerita dulu lah ya. Jadi dulu memang istilah remitansi itu dikontekskan adalah mereka tuh bekerja di luar negeri, kemudian mengirimkan sebagian pendapatannya itu ke keluarganya di negara asal. Itu dulu remitansi seperti itu. Jadi terjadilah tuh interaksi ya kan. Saya kerja nih misalnya di Singapura, keluarga saya di Sukabumi. Ya, karena nggak bisa diboyong semua ke Singapura, maka yang kerja di Singapura ini ngirimlah tiap bulan ke keluarga yang di Sukabumi. Muncullah beberapa mekanisme, paling mudah ya transfer lewat bank. Namun rupanya nggak semua orang-orang yang ada di Indonesia ini waktu itu punya bank, punya rekening bank ya.
Jadi akhirnya ya kalau kita kenal dengan istilah wesel gitu ya kan, jadi nanti ngambilnya tunai seperti itu. Kemudian semakin ke sini, rupanya yang punya keperluan ngirim uang itu tidak hanya untuk keperluan family atau transaksi yang sifatnya dari orang ke orang. Tapi semakin ke sini itu juga berkembangnya bisnis, UMKM, mereka mau impor barang, belanja barang, itu juga perlu membutuhkan cara untuk mengirimkan uang lintas negara. Pasti lewat bank yang pertama, ya kan. Semakin ke sini, ini orang-orang juga mulai demanding, Mas, seiring dengan perkembangan zaman. Pengen secepat mungkin dan termasuk jelas posisi uangnya di mana. Bayangkan Mas, kita ngirim uang nih ke luar negeri. Kadang-kadang kita juga nggak sekedar, oh yang penting nyampe, enggak. Tapi kita harus tahu, ini sekarang duit aku di mana gitu loh. Apakah lagi jalan? Apakah kalau istilah kita kirim barang itu kan, tracking, apakah masih di poolnya, atau lagi diantar, atau sudah diterima? Sehingga muncul peluang di situ untuk kami bagi fintech ini, untuk bagaimana memudahkan orang tidak hanya semata-mata mindahin uang, Mas, tapi juga memberikan informasi yang lebih transparan dan jelas. Awalnya gitu. Jadi akhirnya muncullah perusahaan ini yang mencoba memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini kalau aku kirim tuh uangnya tuh berapa, nyampe sana berapa, transparansi. Yang kedua, nyampe sana berapa lama? Oh, bisa lebih cepat ya, bagus dong. Berarti gue juga bisa lebih ngatur cash flow nih. Misalnya payment anak sekolah nih di Eropa tanggal 10. Oh, karena gue tahu ini bisa real time, ya udah gue kirim aja tanggal 10 pagi. Nanti langsung sampai sana di hari yang sama ya enggak? Yang ketiga jelas, oh jelas nih udah diterima ke rekening tujuan. Oh, ini masih pending. Oh, ini masih proses. Atau saya salah masukin data, jadi uangnya balik. Jelas. Nah, itu kita jawab di situ. Jadi bisnis remittance itu sekarang berubah arahnya ya. Digitalisasi bisa di tracking gitu ya. Dan yang memberi kemudahan juga buat kita, rasa aman juga ada jadinya. Kalau dulu kan kita pikir, ya kayak tadi yang Bang Hotman jelaskan juga, Mas Ipul ya, pakai wesel gitu, ngambilnya di kantor pos gitu ya kan, belum ketahuan, nggak tahu gimana pakai amplop gitu coklat ya. Kalau sekarang bisa kita tracking. Nah, kalau melihat dari seperti itu Pak, sorry ini Mas Ipul, biar lebih mudah. Nanti saya tulis Mas. Gitu. Ada kertas nggak Mas? Iya. Mas, jadi kalau misalkan kita ngelihat dari seperti itu kan borderless nih sekarang, terus time-nya sama gitu. Nah, prospek untuk global itu sebetulnya seperti apa sih kalau kita tarik dari kacamata Indonesia dulu nih, gimana? Ini good questions nih. Jadi ini juga sering di-challenge oleh teman-teman di dalam kan ketika kita ngebagiin produk. Jadi sebenarnya kita tuh masuk ke bisnis tuh yang sebesar apa sih gitu loh ya kan. Kalau saya potokannya data Bank Indonesia, Mbak. Jadi kita ambil aja data bulan Mei kemarin ya. Kita bicara transaksi ke luar negeri. Transaksi ke luar negeri bulan Mei ini yang lewat selain bank. Dan kita kan lembaga selain bank ya. Ada bank, ada lembaga selain bank. Kami ini lembaga selain bank. Dapat izin sama pengawasannya oleh Bank Indonesia. Jadi data BI itu mencerminkan aktivitas-aktivitas lembaga selain bank. Itu kirim uang ke luar negeri bulan Mei saja itu 15 triliun sebulan. 15 triliun itu ini kalau dibagi kirim keluar melalui kami ya. Itu kalau dibagi 30 Mas. Setiap hari ada yang ngirim. Maka sehari itu 500 miliar. 500 miliar. Baik itu oleh individu ataupun oleh perusahaan. Contoh tadi, misalnya dia beli tekstil dari luar, beli barang impor, pengadaan dan seterusnya. Nah, kita ngelihat dari sisi situ aja itu udah merupakan suatu model bisnis. Sekarang tantangan kami adalah bagaimana EasyLink itu bisa melengkapi ekosistem finansial di situ sehingga customer bisa yakin dan trust. Karena trust itu yang paling penting rupanya, Mbak. Betul. Nggak semata-mata kita punya teknologi terus naruh uang sekarang, kirim diinstruksiin lewat aplikasi langsung jalan, itu sih cepat. 1 bulan 2 bulan beres Mas. Tapi trust ini yang memang harus selalu dibangun karena kita pegang duit orang gitu ya enggak.
Imagine ketika ibu-ibu dia ngirim anaknya uang saku buat bulan di Malaysia kuliah, kemudian duitnya nggak jelas kemana, kan kita juga jadi beban. Tanggung jawab kita juga harus ngejelasin, Bu, ini ada begini-begini, uangnya kita refund, kita balikin. Jadi customer juga trust, oh ya udah nih karena gagal, entah ada kesalahan atau apa, duitnya balik. Kan gitu ya. Nggak, cara berinteraksi antara akun bank di sana dengan akun bank di sini gimana caranya? Ini seru Mas. Nah, aku tuh pengen penasaran karena kan kayak misalnya perusahaan yang Mas punya license BI, izin BI. Artinya di sana pun Mas harus punya license dari otoritas moneter juga di sana. Enggak Mas. Jadi cukup kita di sini saja. Kemudian kita mencari mitra atau channel yang sekiranya bisa membantu kita untuk masuk ke market-market tadi. Jadi ada pihak ketiga di luar juga yang akan jadi kita di belakang juga ada channel yang membantu yang bisa berbicara dengan bank sananya. Betul. Terus kita bicara di sini misalnya produk kami ya EasyLink itu kan kita cover 170 negara. Jadi kita cari channel semaksimal mungkin agar bisa mengcover negara-negara itu. Kita nyiapin jalan gitu loh. Kita tuh kayak nyiapin jalan tol gitu loh Mas. Nyiapin jalan tol, terus selama orang ini masuk sesuai kriteria, ngetap, bayar, sesuai dengan term condition kita, masuk, udah jalan aja. Nah pertanyaan saya, kalau udah berlapis begitu, mahal nggak jadinya biaya untuk kirim uang ke luar? Nah, pasti kita berupaya untuk seefisien mungkin. Ya coba pakai teknologi Mbak, karena kalau nggak, kebayang ya, misalnya nih, saya punya customer cuma satu sebulan, barangkali saya pakai saya sendiri aja udah cukup. Mbak transfer ke Mas Hotman, Singapura, ya udah bilang ke saya, ini masih full gini, ya udah saya jalanin manual oleh saya pun bisa. Tapi kita nggak akan efisien, karena apa? Karena sangat tergantung terhadap manusia, ya kan, terhadap saya. Jadi saya harus kembangin bisnis, dapetin pelanggan sebanyak mungkin, agar bisa memproses transaksi sebanyak mungkin. Jadi kami harus set up sistem. Nah tadi kan udah dijelaskan sebetulnya ya sistem, terus kemudian berarti ada orang-orang yang di sana gitu ya menjajaki 170 negara tuh nggak sedikit loh ya Mas ya. Jadi boleh nggak kita dijelaskan gitu tantangan untuk EasyLink misalkan itu waktu pertama kali apa sih sebetulnya tantangan dan sampai sekarang ini tantangannya apa yang paling dominan lah dari. Jadi awal-awal berdiri itu kita kan lihat data ya Mas. Selayaknya kalau kita mau bikin bisnis itu kan pasti ada yang namanya plan, ada proyeksi. Kemudian kita lihat, oh kapabilitasnya yang kita mau cari lintas negara itu berarti negara, let's say kita ambil waktu itu Asia Tenggara. Kenapa kita mikirnya Asia Tenggara? Karena yang deket lah, siapa tahu ini apa namanya sesuatu yang menjadi core. Yaudah, kalau data BPS juga salah satunya terbesar ke Malaysia ya. Nomor 2 setelah Saudi kan, kalau aktivitas kirim uang. Nah, akhirnya kita fokus ke Asia Tenggara. Berarti kita cari ke Malaysia, Singapura, dan seterusnya ya kan, daerah-daerah itu. Rupanya, kita kan nggak sendirian nih Mas. Kami yang dapat izin dari BI itu kurang lebih ada sekitar 250 perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang yang sama. Jadi akhirnya, dengan start ide Asia Tenggara itu, kita merasa kurang kuat. Kan pasti harus menjawabkan secara bisnis. Kenapa harus pakai EasyLink kan gitu. Jadi akhirnya wah kita harus cari model nih agar kita bisa menjadi opsi bagi pengirim-pengirim ini dalam melakukan transaksi ke luar negeri. Ketemu Mas, rupanya relasi-relasi bisnis, customer itu mereka cukup painful ketika mereka itu transaksi ke luar negeri menggunakan metode konvensional yang berhari-hari. Jadi kita cari sekarang, kita cari-cari negara-negara mana-mana aja yang rupanya melalui EasyLink itu bisa memperpendek waktunya. Jadi yang tidak berhari-hari menjadi ya minimal same day atau next day. Ketemu Mas, 110 negara itu. Kita mapping satu-satu, dapat. Udah kita launch ke market dengan konsep seperti itu. Nah, otomatis tantangan-tantangan yang paling penting dari awal tadi juga saya sebut adalah trust. Bagaimana kita harus memastikan pengguna-pengguna itu tuh yakin sama kita, percaya sama kita.
1 kali 2 kali mereka nyoba, pasti ya ini kan karena promosi, karena apa. Tetapi kita pantau juga nih, jangan sampai nanti kita lengah secara operations. Bayangkan Mas, misalnya ada orang nih ngirim ke Eropa. Kalau kita ngirim kan pasti ketika kita pas jam kayak gini ya kan, pas aktivitas jam 9 maksimal ya jam 8 malam lah. Yeah. Sementara di Eropa sana itu tuh kan mereka masih tidur nih ya enggak. Yeah. Ketika kita bekerja dengan network di Eropa sana, otomatis kita harus ada tim yang memantau 24/7. Kenapa? Zona kita beda sama yang di Eropa. Yeah. Ketika customer kita transaksi jam, let's say jam 5 sore, jam 4 sore, di sana masih pagi tuh. Yeah. Ya kan? Jelang siang lah ya. Jadi ya barangkali secara sistem kita harus pikirin, tuh apalagi ya yang bisa menjaga secara trust ini 24/7. Kemudian secara prinsip itu kita harus buktikan bahwa ini benar-benar nyampe, ya kan? Kalau ada kesalahan ya ini bisa refund. Kemudian kita juga jelaskan secara edukasi, sosial media. Kemudian kita bikin event-event yang sifatnya offline. Jadi orang juga tahu, oh ini ada orangnya, ada perusahaannya, gitu ya kan? Gitu. Aku sih penasaran ya, cara transmisi uang ini nih, misalnya kalau Maria misalnya di Amerika sana, aku kirim uang kemarin dari sini nih ke Amerika, uangku itu akan ditaruh di mana dulu nih, sampai akhirnya ke rekening Maria, berapa, gimana? Karena ini kan mungkin, gitu ya. karena kan masih buta kan, mata rantai itu seperti apa? Bisa jelasin nggak? Serius banget sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi ini terkait dengan istilah kami itu adalah fund flow. Fund flow itu adalah dana uang. Ya. Prinsipnya satu Mas, dana itu tidak bisa kita proses kalau Mas itu instruksi ke saya tanpa ngasih ke saya dananya dulu. Jadi otomatis Mas harus tahu nih, oh kalau saya kirim ke Mbak Maria ini, let's say ke Eropa, misalnya ini 10.000 euro misalnya, berarti Mas harus tahu untuk mencapai 10.000 euro itu berapa rupiah harus disiapkan. Ya, kursnya berapa ya. Nah dari situ Mas pakai aplikasi kami langsung ketahuan nih kursnya segala macam, ketemu berapa rupiah. Nah berapa rupiah itulah yang nanti Mas transfer ke EasyLink. Nah kami kan udah kerjasama nih dengan mitra atau dengan channel. Jadi ketika ada instruksi Mas ke saya, maka saya instruksi ke sana. Ini ada instruksi nih untuk ditransfer ke rekening atas nama Maria di Eropa. All good, datanya lengkap, ini match, langsung ya dikreditin langsung masuk. Berarti dari EasyLink, dari rekening EasyLink langsung transfer ke sana langsung juga. Ya. Real time banget ya. Real time. Ya? Real time. Okay. Mas Ipul, mungkin saya pengen dijelaskan sedikit. Kalau tadi kita sudah bicara soal gimana sih nge-trackingnya, ternyata bisa di-tracking, terus kemudian arusnya gimana sih gitu ya rantainya gitu sampai. Nah, kalau di perusahaan yang Mas Ipul sekarang pimpin gitu ya, lebih banyak outbound atau inbound? Terus kalau kita lihat data, itu kan tadi sudah disebutkan di Mei saja segitu banyaknya. Gitu. Nah, prospek ke depan itu seperti apa sih sebetulnya? Kan berarti marketnya masih banyak karena PMI kita kan banyak ya. Tapi apakah benar inbound-nya lebih banyak atau outbound-nya sekarang? Oke. Dari sisi negara, memang Indonesia ini termasuk inbound country ya. Jadi pasti lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Nah, saya mengambil posisi kita sebagai spesialisasi outbound, dari outbound keluar nanti. Kenapa? Ini playernya nggak banyak. Jadi dari 250 tadi nggak banyak yang outbound. Nggak banyak. Jadi kita make sure bahwa kita sebagai spesialis outbound, ya kita harus kuat di situ. Terus bikin jaringan di situ dan sistem di situ, termasuk dapat trust yang lebih bagus dari masyarakat yang menggunakan transaksi luar negeri ya Mas. Nah tadi yang 50 triliun itu kan data bulan Mei ya kan. Ini sebenarnya growth dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi artinya apa? Ini kalau orang lihat nih berarti ada prospek yang terus tumbuh di situ. Jadi harusnya selain kita ngikutin trending yang tambah gede, ya kita kan juga berusaha untuk mendapatkan atau mengakuisisi nasabah-nasabah untuk menggunakan EasyLink kan gitu. Ya. Kebanyakan kalau yang outbound itu kebanyakan mereka ngapain sih Mas? Maksudnya selain biayain sekolah anak gitu ya, itu apa aja sih? Jadi kita ada 2 customer nih, customer individu
kemudian customer yang sifatnya korporasi. Jadi P2P dan B2B gitu ya? Ya, individu ini memang kebanyakan itu family support, Mbak. Apapun itu, baik itu untuk biaya anak kuliah, atau mensupport ke operasional rumah tangga karena orangnya kerja di sini, keluarganya masih di sana, ya kan. Yang ketiga, walaupun kecil, tapi ini juga cukup signifikan. Itu sebenarnya dia itu untuk pembelian barang. Pembelian barang. Ya, jadi individu ini juga lakukan pembelian barang. Ya gampang lah Mbak, kita kadang-kadang kan pengen beli nih di luar negeri, ya enggak? Barang apa gitu ya, entah itu sampel, entah itu memang untuk konsumsi sendiri, yang sifatnya impor murni ya. Jadi otomatis ya pakai sarana untuk transfer dana ke luar negeri oleh individu. Jadi 3 ini hal yang cukup besar. Ada sih yang keempat, kelima itu biasanya dia lebih ke kayak untuk, let's say nih, Mbak mau pergi ke Eropa. Terus pengen pegang juga uangnya lebih aman gitu ya. Jadi ya udah kirim aja nanti, Mbak ambil sendiri di sana. Bisa. Jadi nggak usah bawa uang cash. Ngambilnya di mana? Ya kan bisa di bank, ya kan. Bisa cari agen-agen yang kerjasama dengan kami di sana untuk ambil tunai. Ya, karena 170 negara itu udah lengkap sebenarnya ya, udah banyak tuh ya. Oh bisa gitu ya Mas? Bisa. Baru tahu. Bisa. Kalau tadi sempat ngomong memfasilitasi transaksi perusahaan-perusahaan juga ya, B2B kayak gitu ya. B2B. Kebanyakan dari segmen korporasi gede atau yang kecil nih, karena kalau dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan kecil kayak UMKM, ini jadi menarik juga ya. Ya betul. Memudahkan juga ya. Memudahkan, jadi karena kalau mereka ekspor jadi nggak bingung lagi nih. Atau impor lah, beli barang, pembayarannya itu nggak harus nyari tempat-tempat yang rumit, jadi udah itu bisa lewat handphone aja. Bisa Mas. Jadi kami secara nasabah korporasi kami memfokuskan kepada UMKM ya. Jadi golongan perusahaan menengah. Jadi memang kita nggak cari yang gede-gede ya. Karena apa? Kita ingin membuat teman-teman UMKM dan new business ini lebih ke punya koneksi, cara untuk mereka tuh juga berkembang ke luar negeri kan gitu. Jadi kita ngambil di situ. Terus secara kapasitas pun juga mayoritas dari kami itu adalah UMKM, nasabah korporasi ya. Gitu. Komposisinya berapa Mas kalau boleh tahu? Dia bisa 70% Mas. 70%? Yes. 70%. UMKM semua itu? Yes. Yes. Berarti ini juga sebagai tanda Bang Hotman, sebetulnya UMKM kita juga lagi growing ya. Dengan penggunaan itu 70% loh. Artinya itu kebanyakan outbound ya? Betul. Iya kan? Berarti mereka butuh beli barang dari luar kan ya? Betul. Di situ tuh mereka ada yang manufacture kecil, kemudian yang sifatnya itu dia tuh trading. Trading itu berarti gini Mas. Oh ini lagi musim go to school misalnya. Go to school itu kan mereka beli perlengkapan anak-anak sekolah ya kan. Entah itu dari buku, tas, tumbler, alat-alat sekolah gitu ya. Mereka belanja dari luar. Ya pakai kita untuk bayar. Nanti kalau misalnya menuju ke let's say akhir tahun, mereka yang impor tuh beda lagi. Mereka impor pohon cemara Mas. Banyaknya kemana? Ke negara mana? Cina kah? Cina terus besar. Cina kan? Ya, Cina besar. Karena UMKM kita itu biasanya banyak impor barang-barang dari Cina. Mereka jual di sini dengan harga yang murah. Selain itu ada perusahaan-perusahaan IT. Jadi mereka ini biasanya melakukan pembayaran subscriber Mas. Entah itu untuk bayar cloud-nya, entah itu untuk biaya digital marketingnya, entah itu untuk bayar let's say sewa servernya gitu ya. Jadi pakai kita untuk pembayaran ke sana. Ya, itu IT. Jadi relate Mas. Yang terakhir ini yang menarik ya. Ini kami juga barusan masuk ke yang sifatnya itu entertainment. Jadi IO itu kan kadang-kadang dia kan bawa tuh K-pop ya. Benar lagi juga ada yang gede-gede di akhir tahun. Jadi berkembang Mas. Jadi dari situ kita ternyata banyak sekali celah ya atau opportunity yang bisa kita masuk sebagai penyedia layanan remitansi itu, ngasih opsi kepada mereka. Mas mau kirim ke luar negeri bisa pakai EasyLink gitu. Kalau kita sudah bicara soal tadi outbound, kemudian inbound. Nah kalau dari domestik ke domestik bisa juga nggak sih?
Bisa. Bisa. Jadi izin yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai perusahaan transfer dana itu kan mencakup 3 ya Mbak. Jadi yang tadi outbound ke luar negeri, inbound ke dalam negeri, Yang tadi dan juga domestik. Ya. Domestik ini kita bicara misalnya perusahaan perlu payroll. Payroll itu kan kita bicara tentang gaji karyawan. Let's say di pabrik ada 500 orang nih. Misalnya nih 500 orang ini rupanya banknya macam-macam. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ya udah pakai EasyLink. Jadi dengan single platform ke semua bank harganya sama, Mas. Dan memudahkan juga bagi HR untuk mengontrol ya. Oke. Gitu. Oke, tapi dari penjelasan Mas Ipul, sebetulnya aku juga pengen tanya, bedanya apa sih kalau kita pakai misalnya fintech seperti ini dengan pakai bank gitu? Bedanya apa, dan kemudian kenapa kita harus pilih fintech daripada pilih pakai bank gitu buat kirim keluar maupun terima? Ya, good questions, Mbak. Kadang-kadang ini akan terasa ketika kita tuh di point of view-nya dari user, let's say manufacturer. Manufacturer ini mengelola ratusan karyawan untuk digaji misalnya. Kemudian dia menghandle beberapa invoice untuk dilakukan pembayaran secara terjadwal. Yang ketiga, mereka juga perlu pembukuan yang memudahkan mereka untuk dikonsolidasi dalam accounting system mereka. Nah, kita one stop shopping. Jadi ketika pakai EasyLink, kita ada fasilitas namanya API atau host to host. Jadi ketika mereka itu punya sistem accounting, dan sistem accounting itu menjadwalkan paymentnya, tanggal sekian buat bayar gaji, tanggal sekian bayar invoice, tanggal sekian buat pembayaran vendor misalnya, maka kita langsung bisa melakukan eksekusi itu tanpa perlu pihak accountingnya itu harus matiin dulu login ke portal atau sistem lain, karena kita sudah bisa masuk ke dalam sistem accountingnya di sana. Oke, jadi sudah one stop shopping itu tadi ya. Jadi sebenarnya itu yang membuat kita kasih sebagai solusi ya, alternatif dalam mengelola cash management khususnya untuk pembayaran. Gitu. Praktis ya. Nah, sebenarnya yang paling krusial itu buat industri keuangan, terutama layanan transaksi keuangan seperti ini ya, adalah soal keamanan dan kenyamanan. Selain itu ya kenyamanan tentunya. Karena bagaimana Mas meyakinkan bahwa perusahaan yang Mas EasyLink ini itu lebih meyakinkan daripada bank-bank besar yang ada misalnya di kita gitu. Kita nggak usah sebut nama ya. Masuk dalam pertanyaan saya juga sih. Jadi saya tuh ini saya klarifikasi dulu ya. Jadi saya tuh lihat bank itu bukan sebagai kompetitor loh, Mas. Iya enggak. Jadi kita pelengkap ekosistem. Ini cuma gitu persepsi aja Mas. Kita nggak ngomong dalam tataran bahwa ini head to head sama ini, tapi perspektif ini customer awam ketika mau misalnya ngirim uang, gue bisa percaya nggak sih sama lembaga ini? Trusted nggak? Secure nggak? Misalnya dana saya bisa sampai, nah itu gimana meyakinkan itu? Betul Mas. Jadi memang itu merupakan satu tantangan bagi kami ya, untuk memastikan bahwa setiap kita bicara tentang transfer dana melalui fintech itu trusted. Jadi akhirnya kita buktikan gitu loh. Misalnya yang pertama nih, ketika kita ketemu sama customer, ya kita dengan senang hati melakukan demo. Yang kedua, kita secara sukarela nih, secara voluntary, kita tuh sudah punya ISO 27001. Ini merupakan ISO standar sertifikasi internasional untuk keamanan data informasi. Ini kita pakai nih. Itu untuk meyakinkan juga bahwa ini kita naruh informasi itu nggak sembarangan. Semua ada rules-nya, ada aksesnya, ada manajemennya. Yang ketiga, kita pasti terbuka Mbak. Jadi setiap kali ada nasabah nih nanya ke kita, ya kita secepat mungkin kasih respon. Nggak seperti kayak dikasih PHP ya kan, ngirim chat cuma read doang ya. Waduh, jadi itu dimatiin lagi centangnya. Jadi itu warna birunya dimatiin, jadi nggak tahu dibaca atau enggak. Terus kita tuh kan dapat izin dari Bank Indonesia Mas Mbak. Jadi itu sesuatu yang tidak semua orang atau tidak semua pihak tuh bisa dapat. Kita ngelakuin pengajuan izin itu juga tidak mudah. Jadi artinya apa? Kita juga harus memastikan bahwa kita sebagai pihak yang diberi izin oleh Bank Indonesia, diberi amanah untuk menjalankan bisnis ini, ya pasti kita harus trusted ya. Karena itu harus lapor ke sana juga Mas. Berkala ya? Ya berkala. Nah di balik
EasyLink siapa Mas? Kita pengen tahu nih misalnya profiling sekalian lah. Siapa sih misalnya investornya, kemudian institusi gede atau tidak sih? Jadi ya mungkin bisa dijawab atau mungkin kan konfidensial untuk misalnya kalau disebutin, aku nggak tahu. Di balik itu nggak ada siapa-siapa Mas, ya saya aja sama teman-teman gitu. kebangun ya. Kemudian kita ini startup yang Mas bikin sendiri. Yes. Kemudian dari sini kita mikirin tentang perkembangan. Otomatis dulu kita mulai dengan empat karyawan Mas. Oh iya. 4 karyawan. Kemudian berkembang ke sini, lihat ini perlu ini, jangan nambah lagi, takut. Kemudian sampai ke sini ternyata ada masukan dari Bank Indonesia, Pak Sariful ini tolong dong diperbaiki. Mereka juga ada audit Mas, ada audit tiap tahun ke kita. Kemudian dari situ mereka juga ngasih arahan, ya kan. Setelah itu kita kembangin. Oh berarti perlu keamanan sistem. Oh berarti perlu tim marketing untuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan. Kemudian setelah itu kita berkembang lagi melihat, oh kan 3 tadi ya Mbak, outbound, inbound, domestik. Oh ya kita coba perkuat yang mana nih sekarang, dari sisi corporate atau yang nasabah individu. Udah kita pikirin bareng-bareng. Gitu. Kalau kita tadi sudah dijelaskan panjang lebar sebetulnya soal bagaimana trackingnya, kemudian dapat ISO segala macam. Nah, saya pengen tanya lebih luas lagi sebetulnya. Mas Ipul, kalau kita melihat PMI kita itu kan luar biasa, kayaknya juga terus berkembang gitu ya. Nah, berarti kan otomatis remittance ini dibutuhkan. Dan bahkan juga tidak cuman itu, kayaknya banyak juga sekarang pemerintah membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah internasional di luar negeri, ya kan? Berarti tambah lagi. Nah, ke depan ya, ini boleh nggak dijelasin sedikit, gimana sih sebetulnya Mas Ipul melihat potensi itu ada di Indonesia secara eksplisit gitu, dah. Nanti growing-nya itu akan kemana? Iya. Baik, wah ini keren ini. Ini melebihi dari pertanyaan auditor Bank Indonesia. Tapi gimana ya? Kayaknya menjanjikan banget gitu. Siapa tahu itu menjadi ide bisnis baru juga, atau orang jadi mau pakai terus-terusan, kayaknya lebih enak bisnis kayak gini lah. Gitu ya. Jadi kita semua kan mengikut kepada satu namanya blueprint, Mbak. Blueprint ini dinamakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Ini yang ngeluarin BI. Jadi sebenarnya BI ini sebagai regulator, dia udah ngasih semacam sinyal nih atau apa-apa. Gue nanti tahun 2025 mau ngapain? Sekarang tuh kita masuk ke Blueprint 2030. Di situ tuh bagi Bank Indonesia itu mereka sudah mulai open untuk melakukan reformasi di bidang sistem pembayaran. Ada beberapa kapabilitas yang dulu itu diberikan ke kami itu let's say segini, mulai nanti ini sudah nambah Mbak. Jadi ada istilah tuh namanya aktivitas bundling. Jadi tidak semata-mata transfer dana, tapi kita juga bisa melakukan hal yang lain untuk menambah kapasitas dari kami. Ini sebenarnya dari Bank Indonesia kita tangkap sebagai berarti you are giving me the opportunity to grow. Karena dulu saya hanya bisa ngelakuin ini, sekarang bisa tambah. Dari kasih tahu tuh mas kisi-kisinya di blueprint pembayaran Indonesia itu. Jadi akhirnya kita ngarah ke sana. Ini kita bisa berkembang nih. Kita dapat kepastian secara bisnis bahwa regulator ngasih opportunity nih untuk ngelola. Nah, tinggal kembali ke kita. Kita mau segini aja cukup atau mengikuti blueprint itu. Memaksimalkan itu yang terus kita lakukan, Mbak. Dan saya nggak mau segini aja. Berkembang dong. Mungkin bisa kerjasama gitu, Mas, dengan misalkan Harvard gitu. Jadi kalau siapa saja yang sekolah di Harvard bayarnya lewat EasyLink, itu kan bisa jadi ya kan di kedepannya ternyata bisa jadi alat pembayaran juga, tidak hanya remittance yang orang tahu pada umumnya, yang hanya kayak mindahin duit aja dari A ke B ke C gitu ya. Nah, terus kalau tadi bicara soal UMKM, 70% UMKM. Berarti ini juga sebagai tolak ukur sebetulnya Bang Hot, bahwa ya tadi seperti yang Maria sebutkan, UMKM kita grow, tapi juga ada hal yang lain yang grow di sini, yaitu sistem pembayaran yang grow. Nah, kalau dari situ punya nggak sih EasyLink itu program khusus misalkan untuk B2B atau untuk UMKM? Ada pasti Mbak. Jadi kita tuh sebutnya mitra. Program mitra.
program mitra tuh begini. Jadi satu ya pasti kita kan harus paham dulu ya mereka tuh kebutuhannya apa untuk pembayaran khususnya. Nah, oh ini mau ke luar negeri Pak, ya udah kita coba cari tahu nih Bapak ke luar negerinya kayak apa. Aduh, saya belum terlalu expert nih Pak, ya kita bantu jelasin. Jadi kita bantu dampingin Mas. Mitra ini tidak sama programnya ya. Kita ada tim sales secara khusus, tim bisnis yang mendampingi mitra-mitra ini, mendampingi UMKM ini. Kita adakan offline event, kita ajak kumpul, kita bikin grup khusus ya, di situ kita melakukan edukasi pada mereka. Kemudian selanjutnya pasti kita ada semacam promo lah ya. Promo juga kita berikan pada mereka. Untuk apa? Untuk try the system first, try us first. Coba dulu lah Mas. Ya, saya yakin Mas juga pasti akan happy nih ya kan. Udah pakai. Nah yang ketiga itu adalah kita melakukan konsep atau program reseller. Kita nggak bisa selesai sendirian dengan dua tangan ini Mas. Kita perlu tangan-tangan yang lain juga untuk membantu ya menyebarluaskan informasi tentang EasyLink atau produk transfer dana. Sehingga kita minta tolong mereka nih sebagai reseller, Mas, Mbak, kalau misalnya nih ada teman-temannya atau yang lain komunitasnya yang tertarik, bolehlah nanti info ke saya. Nanti kita ada semacam reseller ya pada mereka. Konsep-konsep itu kita member kayak gitu ya. Ya, betul. Jadi memang kita nggak sekedar bisnis selesai ya, pagi kirim selesai nyampe udah nggak, tapi kita maintain ya. Kita maintain, kita hidup bareng-bareng, kita grow bareng-bareng, otomatis ya saya juga harus terbuka juga untuk terima feedback mereka. Pasti mereka juga punya pengalaman ya dengan kami, ya itu pasti kita jadikan masukan untuk improve juga ke mereka gitu. Dengan regulasi pemerintah yang saat ini gitu. Banyak kan regulasi yang berganti gitu ya. Mas itu, adakah sesuatu hal yang mungkin ingin disampaikan gitu ke pemerintah terkait dengan regulasi yang saat ini ada? Apakah memang sudah oke atau ada hal-hal lain misalnya gitu? Wah, ini berat nih Mbak ya. Ya pelaku industri boleh dong kasih saran. Ini regulasi ikut nonton nggak nih? Karena sebagai mereka nonton dan didengar. Jadi kadang-kadang Mbak, bagi kami itu kan penyedia ya tadi ya sarana ya. Sebenarnya yang jalan itu kan bukan kami. Yang jalan itu adalah pelaku industri tadi. Ya kan? Nah, saya tuh kadang-kadang dapat cerita-ceritanya aja gitu loh. Aduh Pak, saya selain urusan begini ini, saya juga lagi ngitung-ngitung tentang pajak misalnya. Bagaimana untuk menjadikan transaksi ini kan saya transaksi bayar aja kan Mas. Tapi ketika barang datang dari luar ke dalam itu kan juga harus claiming ya kan, harus datang ngambil, belum lagi nanti ngisi form segala macam. Jadi kadang-kadang saya dengar juga sih dari mereka ya kan, yang saya yakin ini juga pasti sudah disuarakan oleh rekan-rekan UMKM. Gitu. Kalau dari kami ya kita siapin jalan ya Mas ya. Gitu. Iya, ada kendala perpajakan berarti dalam transaksi ini? Ya bagi mereka ya, karena otomatis kan mereka suka nanya gini, Pak ini dipotong pajak enggak? Terus itu juga, ya kan ada uang masuk kan? Betul. Yang kita jelaskan ini nggak ada kaitan sama pajak, karena yang bayar pajak kan kami sebagai penyelenggara. Mas cukup bayar invoice sesuai dengan itunya aja ya kan, jadi nggak ada potong-potong di situ. Jadi sebenarnya secara iklim bisnis sangat memudahkan ya, sangat memudahkan pebisnis orang yang bergerak di industri ini dan sebetulnya juga memudahkan pemerintah. Sebetulnya kalau bisa kita lihat, karena kan sebetulnya jadi garda terdepan untuk devisa negara kita masuk. Ya kan kayak pintunya kan Bang Hot jadinya ya, pintu penerusnya gitu kan. Iya, Bu. Pernah tuh salah satu klien kami ya, dia UMKM. Kita kan secara data tuh transaksi untuk mitra-mitra atau customer korporasi masuk UMKM itu kan biasanya di hari Senin sampai Jumat. Jam kerja ya kayak gini lah, maksimalnya jam 6 sore lah. Habis itu ya bisa dibilang relatively slow. Rupanya pernah tuh ada satu UMKM kontak ke CS kami. Mbak, ini saya ternyata payment due date-nya hari ini, padahal itu hari Sabtu. Waduh, terus gimana? Bisa nggak ini dibantu? Nah, kita udah prepare Mbak, secara jalur kan kita 24/7 ya. Jadi mau transaksi kapan aja harus jalan gitu. Nah,
itu ternyata menjadi kunci bagi kami untuk mencoba memberikan edukasi kepada market bahwa we are 24/7. Jadi kapanpun teman-teman mau transfer dana ke luar negeri, udah. Yes. Dan itu semuanya lewat apps ya? Lewat apps. Okay. Jadi tujuan kami gini Mas, kami itu punya visi ya, itu kita transfer ke luar negeri itu semudah kayak kita transfer ke bank sebelah gitu. Oke, tapi kalau dari penjelasannya sih kayaknya mudah ya. Makanya itu sebenarnya ini kan maaf ya Mas, mungkin sedikit kita ngomongin soal startup. Orang bilang sekarang tech winter. Banyak startup yang sudah kemudian berkelimpangan, udah kayak kehilangan nafas lah karena suntikan dari pemodal juga udah mulai. Bagaimana EasyLink bisa tetap bisa tumbuh dan bertahan di industri ini pada saat industrinya sebenarnya lagi fragile. Ya. Jadi saya tuh gak jor-joran Mas. Jadi memang saya dikenal oleh beberapa relasi itu cukup ketat dalam pengendalian keuangan. Jadi otomatis ketika kita bicara tentang expense, bicara tentang rencana ekspansi, itu juga kita harus ukur secara konvensional. Jadi nggak terlalu bombastis gitu ya. Kemudian memang saya setuju kadang-kadang tuh namanya juga bisnis ya Mas. Kadang-kadang ada aja tuh yang kita jadikan sebagai learning ya. Dan learning itu pasti ada cost-nya ya nggak. Selain ada cost, pasti saya yakin juga ada nilai positif. Nah itu yang saya coba kembangkan. Lihat nilai positif, kita tuh mau ke sana loh. Jadi ini tuh masih kayak 10% dari langkah. Jadi let's see in the end point ya. Kita sampai ke sana nanti. Jadi pelan-pelan kita kembangin bareng-bareng. Rekrut karyawan pun juga yang kita juga yuk kita ngitung ya. Jadi artinya tidak langsung tiba-tiba hire 100 orang gitu ya kan. Hijack sana sini enggak. Misalnya kita dapatnya yang masih let's say fresh graduate, yaudah kita dampingin, kita grooming bareng-bareng. Udah berapa tahun nih? Kalau boleh tahu, EasyCash? Ini tahun kelima. EasyLink Mas. EasyLink dari 2021. Yes, tahun kelima. 5 tahun. Kayak kalau pernikahan tuh 5 tahun tuh udah ngelewatin badai kayaknya. Nah, betul Mas. Betul. Badai pertama mungkin betul. Tapi kadang-kadang kalau bunyi token bunyi-bunyi gitu ya adalah ya gitu. 5 tahun, growth gimana? Growth ini seru Mas. Jadi kalau saya boleh bilang ya, ini terus terang ini out of my expectations tapi in a good way. Oh iya. Yes. Jadi kita nggak ngira secepat itu ternyata growth-nya. Jadi kadang-kadang kita merasa aduh tahu gitu kita dulu gini ya. Sempat ada sedikit sedikit perasaan aduh kok aku telat ya. Tahu gini mah dari dulu kita coba konsep ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan learning by doing ya Mas. Saya juga yakin kami pasti perlu banyak improvement, perlu banyak masukan ya kan. Kita juga ada dalam asosiasi perusahaan pengiriman uang. Di situ kita ketemu dengan pelaku-pelaku industri yang lain. Kita saling cerita, ada sharing sessions, kita ngobrol. Terus kita juga kadang-kadang minta pertimbangan. Lu kok bisa kayak gini gimana sih ya? Selayaknya orang ngobrol ya Mas ya. Kita kan cari tahu. Jadi akhirnya bagi saya tuh nggak ada kompetitor, kita udah jalan bareng-bareng as a friend, as a pelengkap tadi solusi finansial. Terus ini kan free market ya kan, jadi ya udah kita di lapangan tetap bagaimana kita ngasih layanan yang unik, trusted kepada masyarakat ya. Tadi Mas Ipul bilang ada 250-an sekitar pemain ya di industri ini ya. Yes. Mas Ipul menempatkan EasyLink ini di mana? Dalam pentas ya kalau kita bilang kalau Mas Ipul nggak mau bilang kompetisi, saya mau bilang ya ini harusnya berkompetisi sih. Tapi ini semuanya nyari cuan kan. Ujung-ujungnya siapa yang paling gede nanti. EasyLink dan dalam Khazanah 250 ini ada di mana? Kita di cross border Mas, cross border payment. Itu yang membuat kita menjadi unik dan kuat. You leader right now? Ya kalau leader pasti belum Mas. Ya kita baru 5 tahun di sini ya kan. Itu udah ada yang remaja soalnya Mas. Menuju leader ya pasti harapannya. Ya. Mungkin ini menjadi hal yang luar biasa untuk diketahui POV people karena
sebetulnya kayak saya aja gitu ya, kalau tidak dijelaskan seperti ini kan kita nggak tahu ya kan Bang, kita nggak tahu ternyata growth-nya tuh segitu gedenya, terus kemudian marketnya besar, terus kemudian menggunakannya juga sangat-sangat mudah, dan sekarang udah nggak kayak yang kita bayangkan zaman dulu gitu ya, wesel, terus ngisi formulir, ya. Dan ternyata bisa domestik itu bisa dilakukan, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Iya, teknologi itu memudahkan kita harusnya ya dalam hal apapun gitu. Dan ini satu hal yang ditawarkan mungkin dalam transaksi lintas negara. Nah, kita berharap misalnya ini bisa menjadi banyak alternatif buat masyarakat untuk misalnya menggunakan jasa ketika mereka membutuhkan pengiriman uang ke luar negeri. Jadi kalau itu baik buat kita sih, kenapa enggak harus kita coba terima semua layanan-layanan seperti itu. Itu mempermudah. Ada banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Betul. Mungkin ada yang terakhir gitu dari Mas Ipul, ingin disampaikan mungkin kepada khalayak, kepada POV people kita yang nonton hari ini terkait dengan apa sih sebetulnya yang diinginkan dari EasyLink, dan kemudian bagaimana supaya POV people itu bisa melihat remittance atau pembayaran keluar dan masuk ke Indonesia itu dengan lebih mudah. Oke, baik. Terima kasih. Ini jadi saya nyebutnya POV people ya. POV people. Penonton kita, Pak. Pada penonton kita ya. Oke. Baik, bagi POV people pasti memang hal ini merupakan hal yang baru karena kita bergerak di bidang financial teknologi untuk membantu layanan transfer dana. EasyLink hadir untuk memastikan bahwa transaksi transfer dana itu terjadi dengan aman, terpercaya. Kemudian kita juga selalu memastikan bahwa EasyLink yang sudah dapat izin dari Bank Indonesia itu taat terhadap regulasi. Jadi artinya ya no worry ya Mbak. No worry. Yes. Ya poinnya itu aman dan terpercaya. Iya. Lembaga di institusi keuangan itu yang paling penting. Ya, harus ada. Sekali dicederai rasa aman dan terpercaya itu udah pasti akan habis sih kalau. Yeah. Mudah-mudahan bisa bertahan seperti itu terus ya Mas. Siap. Semakin banyak yang bisa dijangkau, yang kemudian tertarik untuk menggunakan tentu saja fintech seperti EasyLink gitu ya. Nah kayaknya obrolan kita pengen masih panjang lagi. Banyak backgroundnya yang pengen ditanya gitu ya, termasuk gimana sih gitu cara kerjanya apa segala macam. Tapi pastinya yang penting jaminan trust atau kepercayaan itu dipegang dengan baik-baik dan dengan luar biasa hati-hati oleh EasyLink, sehingga nanti POV people kalau mau kirim atau terima uang dari luar negeri atau misalnya transfer antar teman atau dengan keluarga di Indonesia, UMKM juga bisa pakai ya. Kita POV Talk kali ini memang berbeda dari biasanya, tapi tentu saja kita masih akan kembali dengan POV Talk berikutnya, di mana kita akan membahas terkait dengan ekonomi, finansial di Indonesia maupun di mancanegara dengan POV expert yang tentu saja luar biasa. Saya Maria Sarjana juga. Saya Hatman Saragi, terima kasih semuanya sudah menonton edisi kali ini. Dan terima kasih juga buat Mas Ipul. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Dan berbagi dengan kita semua. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye.